Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan juga nikmat-nikmatnya yang sempurna, sehingga pada petang kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Riyadhus Shalihin, di mana pada pertemuan yang lalu kita baru saja menyelesaikan hadis yang ke-11, hadis yang ke-10, hadis yang ke-10, yaitu tentang keutamaan sholat berjamaah, tentang keutamaan sholat berjamaah, di mana kemarin sudah kita jelaskan bersama-sama bahwasanya keutamaan sholat berjamaah itu melebihi sholat seseorang yang sholatnya sendiri di dalam rumah, melebihi sekitar 25 atau di sebagian riwayat 27 derajat. Kemudian keistimewaan yang lain yang disebutkan di dalam hadis ini ketika ia pergi ke masjid, kemudian berwudu, sebelumnya berwudu di dalam rumah, berwudu dulu di rumahnya, maka setiap langkah yang ia langkahkan itu akan mengangkat derajat, dan langkah yang lainnya akan menghapus kesalahan. Kemudian ketika dia telah sampai di masjid, setelah sampai di masjid, menunggu datangnya sholat, menunggu datangnya sholat, maka ia akan dianggap sedang sholat selama ia menanti kedatangan sholat, dan selama itu pula dia akan didoakan oleh para malaikat, didoakan oleh para malaikat. Ini kemarin yang sudah kita sampaikan terkait dengan hadis keutamaan sholat berjamaah, sehingga di sini harusnya lebih memotivasi kita untuk bisa sholat secara berjamaah, terutama yang jauh, karena semakin jauh ini derajatnya makin tinggi dan semakin banyak kesalahan yang dihapus. Tapi yang dekat juga jangan mau kalah, yang dekat itu kita bisa mengambil keutamaan apa kemarin Pak, 40 hari tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, 40 hari dipertahankan Pak, 40 hari akan dicatat baginya dua macam pembebasan, pembebasan dari api neraka dan pembebasan dari sifat-sifat munafik. Ini motivasi bagi kita. Namun bukan berarti Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu lebih mengutamakan masjid yang jauh kalau di dekat rumah ada masjid yang lebih dekat. Karena sebaik-baik sholat berjamaah di masjid adalah sholat di masjid terdekat dari rumah, selama tidak ada kesalahan-kesalahan ataupun kemungkaran-kemungkaran di dalam masjid tersebut. Misalkan ada kuburan, kadang ada acara-acara yang tidak sesuai dengan syariat, maka ini kita diperbolehkan sholat yang jauh. Jangan nanti di dekat rumah itu ada masjid, tapi kita sholat di masjid yang paling jauh. Gak apa-apa Ustadz, biar apa? Biar pahalanya lebih banyak. Jadi tidak seperti itu, Tetap yang paling utama adalah sholat di masjid yang paling dekat dengan rumah. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang
Lalu kemudian kita melanjut kepada hadis yang ke-11. An Abil Abbas Abdillah ibn Abbasin ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abul Abbas Abdullah ibn Abbas. Ya, Abul Abbas itu adalah kunyah dari Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih, ya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini hadis qudsi, Pak, ya. Karena di sini Rasulullah menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Fi ma yarwi an rabbih tabaraka wa taala wa qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala innallaha katabal hasanati was sayyiati summa bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menetapkan kebaikan dan juga keburukan. Summa bayyana dzalika, kemudian setelah menetapkan ini kebaikan, ini keburukan, kemudian dijelaskan, dirinci. Kebaikan itu ini saja, ya, ini kebaikan, kemudian ini keburukan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dilanjutkan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang memiliki keinginan, kehendak, ya, untuk melakukan suatu hasanah, suatu kebaikan, akan tetapi belum sempat diamalkan, maka itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hasanatan kamilatan, sebagai kebaikan yang sempurna, ya, sebagai kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa amilaha kataballahu asra hasanatin ila 700 dhifin. Barang siapa yang memiliki kehendak, keinginan untuk mengamalkan suatu kebaikan, ya, kemudian amilaha, kemudian diamalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat, ila ad'afin kasirah, bahkan sampai dengan pahala yang berlipat-lipat, ya. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang, ya, ingin berkehendak melakukan suatu keburukan, akan tetapi tidak diamalkan, ya, tidak jadi dilaksanakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya satu kebaikan, ya. Jadi sudah mau melakukan maksiat tapi enggak jadi, ya, itu bukan dicatat dosa, tapi malah justru dicatat satu kebaikan sempurna, ya, kamilah. Wa in hamma biha fa amilaha kataballahu lahu sayyi'atan wahidatan. Dan barang siapa yang berkehendak untuk melakukannya dan diamalkan perbuatan buruk tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya hanya satu kali perbuatan tersebut. Berbeda dengan perbuatan baik. Kalau perbuatan baik 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat, bahkan sampai dengan berkali-kali lipat. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bawakan hadis yang lain yang redaksinya lebih lengkap, ya. Jadi ada hadis lain yang redaksinya lebih lengkap, ya. Di situ, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza arada abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha alaihi hatta ya'malaha, ya. Apabila hambaku, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat yang mencatat, ya, yang ada di kanan dan di kiri. Kalau ada hambaku, ya wahai para malaikat, yang dia baru ada keinginan, baru ada niat, ya, ingin melakukan keburukan, baru ada niat, kata Allah bagaimana? Fala taktubuha, jangan dicatat, ya, jangan dicatat sebagai bentuk
lahan. Ya, kenapa? Hatta ya'malaha, sampai dia benar-benar mengamalkan perbuatan tersebut. Ya, sampai dia benar-benar mengeksekusi perbuatan maksiat tersebut. Baru niat, Pak, ya. Belum diamalkan. Ya. Wa in amalaha faktubuha alaihi, ya, faktubuha alaihi, faktubuha bimisliha. Dan apabila dia melakukan atau berniat ingin melakukan perbuatan buruk dan diamalkan, baru silakan Anda catat sebagai satu perbuatan dosa tersebut. Ya. Jadi kalau belum ada niat, kata Allah jangan dicatat. Kalau sudah diniat, kalau sudah diamalkan, baru dicatat sebagai satu perbuatan dosa tersebut. Maksudnya apa? Ya, kalau dosanya zina dicatat dosa zina. Kalau dosanya miras, minum miras, ya dosa minuman keras. Artinya apa? Tidak dilipat gandakan. Ini kalau amalannya adalah amalan perbuatan buruk. Lalu bagaimana ketika amalannya adalah amalan perbuatan baik? Belum selesai, ya. Wa in tarakaha min ajli, ya, wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanatan wahidatan. Ya, barang siapa yang berniat melakukan perbuatan buruk, ya, akan tetapi dia meninggalkan perbuatan buruk tersebut min ajli, karena aku, karena takut kepadaku, karena bertakwa kepadaku, maka catatlah sebagai satu. Jadi dibedakan meninggalkannya karena Allah dengan meninggalkannya bukan karena Allah. Kalau meninggalkannya bukan karena Allah, itu keutamanya hanya tidak dicatat sebagai kesalahan. Tapi kalau diniatkan itu adalah karena ketakwaan kepada Allah, takut kepada Allah, ya, maka itu justru akan mendatangkan pahala bagi pelakunya. Luar biasa, Pak, ya. Sudah niat melakukan maksiat, nggak jadi, tapi malah dikasih pahala, asalkan niatnya karena Allah. Ini hadisnya lebih lengkap, Pak, di riwayat yang lain. Ini baru catatan amalan buruk. Bagaimana kebaikan? Wa idza arada abdi an ya'mala hasanatan falam ya'malha faklah baginya satu kebaikan. Bedanya apa, Pak? Sama yang keburukan? Bedanya kalau keburukan baru niat tidak dicatat sebagai dosa. Tapi kalau ini amalannya niatnya adalah niat amal soleh, kalau dia niatnya adalah ibadah, baru niat saja belum diamalkan dicatat sebagai satu kebaikan. Luar biasa, Pak, ya. Fa in amilaha faktubuha lahu, ya, faktubuha lahu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Kalau hambaku sudah niat, ya, kemudian diamalkan amalan tersebut, ya, maka catatlah 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Jadi ada 5 macam, Pak, ya. Ada 2 macam amalan. Amalan buruk, amalan baik. Amalan buruk baru niat tidak dicatat. Ya. Kalau diamalkan baru dicatat sebagai perbuatan buruk. Kalau enggak jadi diamalkan karena Allah, dicatat satu kebaikan. Ini kalau amalan buruk. Kalau amalan baik baru niat saja, ya, kemudian batal karena sesuatu halangan, maka dicatat sebagai satu kebaikan, pahalanya tetap dapat, ya. Apalagi kalau diamalkan, maka ini akan apa? Dicatat 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Ini luar biasa, Pak, ya. Bukti luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukti luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mungkin, ya, seandainya ada, ya, seorang hamba ketika meninggal, ketika wafat, kemudian di yaumul hisab ditimbang amalnya kok masih berat dan dosanya, ini saking banyaknya dia melakukan perbuatan dosa, ya, saking banyak dia melakukan perbuatan dosa. Padahal apa? Perbuatan baik tadi dilipat gandakan, perbuatan buruk tidak dilipat gandakan. Ya, dia baca Al-Quran, ketika baru niat sudah dapat pahala 1. Ketika diamalkan dilipat gandakan pahala bacaan Quran 10 kali lipat sampai 700
kali lipat. Tapi kalau dia misalkan mencuri, ya dicatat sebagai dosa mencuri, tidak dilipat gandakan. Ya, makanya kalau ada orang sampai nanti ditimbang kok pahalanya lebih sedikit, ini saking banyaknya dosa-dosa yang ia lakukan dan saking sedikitnya amalan yang dia lakukan atau dia kerjakan. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis ini ya kita tahu ya bahwasanya ada para malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk. Nah, ini faedah yang pertama. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkataan yang kita ucapkan, perbuatan yang kita lakukan sedikit pun yang itu bisa lepas dari pengawasan Allah. Ya, tidak ada. Ya, sekali lagi tidak ada sedikit pun perkataan yang kita ucapkan, perbuatan yang kita lakukan kecuali itu dicatat oleh para malaikat. Makanya jangan kaget nanti ketika hari kiamat, loh, saya kan cuma melakukan ini, ya, ternyata dicatat sama malaikat. Ini luar biasa. Ya, apalagi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu bukan hanya dari malaikat. Ya, pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu ada 3 hal Bapak Ibu. Ya, kalau ini dari malaikat dicatat, ini hanya salah satu. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita dari 3 hal atau dari 3 macam pengawasan. Ya, 3 jenis pengawasan. Ya. Pengawasan yang pertama adalah pengawasan langsung Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Sehingga walaupun enggak ada malaikat, kira-kira Allah tahu tidak? Tahu. Ya, Allah tahu. Ya, kita bahkan Allah tahu semut kecil berwarna hitam yang berjalan di atas batu hitam yang ada di malam hari yang sangat gelap tahu. Ya, Allah tahu. Allah tahu berapa jumlah daun yang jatuh berguguran ke atas bumi, tahu. Jadi tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa laqad khalaqnal insana," ya, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Bahkan apa kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang terbetik di dalam hati mereka. Subhanallah, ya. Yang ada di dalam hati Allah tahu, sehingga nggak ada yang tersembunyi. Ya, tidak ada yang tersembunyi. Dan nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami lebih dekat kepada mereka daripada urat-urat leher mereka. Masyaallah, ya. Ini pengawasan Allah yang bentuk pertama. Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita secara langsung, sehingga tidak ada perbuatan kita itu yang tidak diawasi oleh Allah. Ini luar biasa Pak, ya. Ini kalau orang benar-benar ini mengamalkan ini Pak, sangat luar biasa. Makanya dulu pada zaman salaf, kalau nggak salah ini diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, ya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kepada para teman-temannya, ya, wahai teman-temanku, apa pendapat kalian kalau seandainya di antara kalian ada intel? Intel apa itu Pak? Mata-mata, ya. Biasanya intel itu diketahui nggak sih Pak? Kan nggak diketahui. Ya, intel itu kan identitasnya tidak diketahui. Ya, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, bagaimana menurut Anda, menurut kalian, kalau seandainya di tengah-tengah kalian ada intel yang senantiasa mengawasi kalian, yang akan melaporkan setiap perkataan dan perbuatan yang kalian lakukan kepada pemimpin, apa pendapat kalian? Saya nggak berani. Ya, kami nggak berani berbuat macam-macam kalau kami tahu ada intel. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, sesungguhnya ada intel yang lebih hebat daripada intel-intel tersebut. Yaitu apa? Para malaikat. Ya, para malaikat. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita ini, ya, ketika benar-benar meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kita kerjakan, kita was-was Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau seandainya seperti ini Bu, ya, di setiap pojok masjid itu ada CCTV. Ya, keluar rumah itu di lorong jalan ada CCTV. Sampai rumah
di depan rumah pagar ada CCTV, masuk rumah ya ruang tamu ada CCTV, di kamar tidur ada. Rasanya gimana Bapak Ibu? Risih ya, rasanya apa? Nggak nyaman. Mau aktivitas apapun apa? Malu. Karena apa? Karena ada CCTV. Bahkan mungkin mau ngupil saja malu karena apa? Ada CCTV. Kita merasa bahwasanya kita sedang diawasi. Ya, itu baru CCTV. Padahal Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengawasan Allah Subhanahu wa taala itu lebih hebat daripada CCTV. CCTV kalau lampunya mati bisa ngelihat? Nggak bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala di malam yang gelap tahu kita sedang pegang HP, sedang lihat apa tahu. Ini pengawasan bentuk yang pertama. Pengawasan Allah bentuk yang kedua, jenis yang kedua adalah dengan mengutus para malaikat. Ya, dengan mengutus para malaikat yang berada di kanan dan kiri. Id yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anis shimalil qa'id. Ya. Dan ketika ada dua orang malaikat yang ia berada di kanan dan di kiri, dia senantiasa mencatat apa yang kalian lakukan. Makanya dalam surat Al-Kahfi, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Allah menceritakan tentang perbuatan orang, tentang kisah orang-orang yang senantiasa bermaksiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana. Dan nanti ketika hari kiamat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti catatan amal kita itu akan diletakkan di hadapan kita. Ya, fataral mujrimina, maka orang-orang yang gemar bermaksiat, ya, dia kaget ya melihat apa yang ada di hadapannya, dia takut melihat apa yang ada di hadapannya, dan mereka berkata ya wailatana, sungguh celaka kita. Ma lihadzal kitab macam apa ini? Ya, kitab macam apa ini? Kok la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsa. Ya, kitab macam apa ini? Kok dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu ada di dalam kitab tersebut. Kaget mereka. Tidak nyangka bahwasanya perbuatan yang sangat kecil yang mereka lakukan itu dicatat oleh malaikat. Kaget. Ya, enggak menyangka selama ini bahwasanya dia melakukan perbuatan yang selama dia hidup di dunia itu semuanya dicatat dan tidak ada satupun perbuatan yang terlewatkan kecuali itu telah dicatat oleh para malaikat. Ya, ini pengawasan jenis yang kedua. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang berada di kanan dan ada di kiri. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengawasan jenis yang ketiga, ya, pengawasan jenis yang ketiga. Apa Bapak Ibu? Siapa lagi yang diutus? Pengawasan jenis yang ketiga adalah diri kita. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ingat surat ini, surat Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, ya, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hafal Pak ya? Dulu sering soalnya, ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, kami kunci, kami tutup mulut mereka, ya. Wa tukallimuna aydihim, dan nanti tangan-tangan mereka, ya, tangan mereka akan berbicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka pun akan memberikan persaksian terhadap apa yang kita lakukan. Jadi nanti ketika kita diadili Bapak Ibu, mungkin kalau sekarang bisa berbohong Pak ya, pengadilan ditanya sama hakim jadi saksi, ya, ditanya, ya, maka jawabannya bisa bohong. Tapi nanti pada hari kiamat mulut nggak bisa bicara, yang berbicara apa? Tangan. Ya, malam-malam jam 12 keluarga sudah tidur, kita buka HP, yang dilihat apa? Nanti tangan kita ngomong, pada tanggal sekian, jam sekian, di tempat ini kita ngapain? Kaki kita bicara. Kita pergi kemana, ya, berbuat apa? Kaki kita nanti yang akan menjadi saksi. Tangan dan kaki kita semuanya nanti akan berbicara, ya, akan berbicara. Makanya nanti ribut Bapak Ibu antara mulut dengan tangan dan kaki. Ente gimana? Ya,
saya itu mau menyelamatkan ente seperti itu kan ya. Saya itu mau menyelamatkan Anda semua. Kenapa malah Anda jujur seperti itu? Berantem Bapak Ibu ya, antara mulut dengan anggota badan yang lainnya. Karena anggota badan yang lainnya jujur berkata kepada Allah, sedangkan mulut itu dikunci. Seperti itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada 3 macam pengawasan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pengawasan secara langsung, yang kedua adalah apa? Mengirim para malaikat, dan yang ketiga adalah diri kita sendiri. Nanti diri kita sendirilah yang akan menjadi saksi terhadap amal perbuatan kita ketika di dunia. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini ya ada semacam tingkatan-tingkatan niat ya Bapak Ibu. Ada semacam tingkatan-tingkatan niat. Namanya maratibun niyah, tingkat-tingkatan niat. Ya. Jadi kalau seseorang, ya di sini yang pertama, tingkatan yang pertama adalah al-hajiz. Al-hajiz. Al-hajiz ini adalah apa Bu? Niat yang hanya terlintas seperti itu saja Bu. Yang hanya terlintas seperti itu saja. Ini namanya al-hajiz. Ini nanti saya sebutkan dulu, nanti baru saya jelaskan satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah hajiz, al-hajiz. Ya, ini baru sekedar terlintas saja. Belum sampai membayangkan bagaimananya, belum sampai merencanakan, belum. Ini hajiz itu baru terlintas saja kemudian menghilang. Tidak sampai lama di dalam pikiran. Ya, mau ini terus hilang. Itu namanya al-hajiz. Kemudian yang kedua, ada yang namanya al-khatir. Ya, khatir pakai kha. Ya, al-khatir. Kalau al-khatir ini Bapak Ibu, ya, bukan hanya terlintas tapi sudah berjalan dan mengalir. Ya, kalau tadi misalkan seseorang lagi duduk di teras depannya, ngelihat depan rumahnya tetangganya, ya, ada pohon mangga, ya, buahnya sudah matang, terlintas, kayaknya enak kalau dimakan, kemudian hilang. Ini namanya apa tadi? Al-hajiz. Tapi kalau sudah dibayangkan, ini kayaknya enak nih kalau saya ngambil ke situ, buka pintu, nggak ada orang, saya ambil, ya, ini sudah berjalan, sudah apa? Sudah pikirannya itu nggak cuma berhenti di situ saja, sudah mulai membayangkan. Ini namanya apa? Al-khatir. Kemudian tingkatan selanjutnya, lah hadisun nafsi. Hadisun nafsi. Ini tingkatan yang ketiga. Kalau tingkatan yang ketiga ini sudah lebih daripada membayangkan, ya, sudah lebih daripada membayangkan. Kalau sudah pada tahap yang ketiga ini, dia sudah bisa menimbang-nimbang, ya, menimbang-nimbang maju atau mundur, ya. Berarti presentasinya berapa Ibu? 50-50, antara melakukan 50%, tidak melakukan 50%. Dia masih mikir, nanti kalau saya ambil mangga tetangga saya, kira-kira apa yang terjadi, ya, sedang dipikir baik dan buruknya, akibatnya. Jadi dia ragu, ya, masih ragu, masih 50%. Ini namanya hadisun nafsi. Baru sekedar berjalan, bayangkan ini kalau saya masuk, ya, celingak-celinguk kanan kiri tetangga nggak ada, kemudian saya panjat pohon, kayaknya nggak ada yang tahu. Itu baru apa? Seperti itu, ya. Tapi kalau sudah mempertimbangkan, ini namanya hadisun nafsi. Kemudian tingkatan selanjutnya yang keempat, ya, ini namanya adalah alhammu, ya, alhammu. Sebagaimana bunyi hadisnya, ya. Bunyi hadisnya bagaimana Bapak Ibu? Manham ma. Berarti ini kan sudah ada kecenderungan ingin melakukan, ingin mengeksekusi perbuatan tersebut, ya, ingin mengeksekusi perbuatan tersebut. Ini namanya alhammu. Artinya sudah lebih dari 50%. Kadarnya itu tergantung masing-masing. Ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang bahkan 90%. Ini namanya masih ham, keinginan, ya, ingin melakukan perbuatan tersebut, baik itu buruk ataupun tidak buruk, ya. Jadi kalau sudah sampai pada mempertimbangkan, kalau alham ini sudah memutuskan, ya, saya putuskan untuk saya ambil mangga tetangga saya, semoga tetangga saya tidak tahu. Ini sudah memutuskan, tapi belum dieksekusi. Nah, ketika sudah berazam, ya, sudah berazam 100%, sudah yakin,
sudah benar-benar ada keinginan kuat, ya, sudah ada keinginan kuat untuk mengambil misalkan mangga tetangga tadi yang ada di depan rumah, ini namanya sudah sering kita dengar, namanya apa? Azam. Sering kita dengar kalimat, saya berazam ingin kalau nanti lulus kuliah dapat nilai A, saya akan puasa misalkan. Ini nazar ya. Berazam itu dalam hati, tidak diniatkan. Ya, dalam hati niat kalau saya lulus kuliah dengan nilai yang bagus, saya akan sedekah ke panti asuhan. Ya, selama tidak diucapkan ini namanya azam. Tapi kalau sudah diucapkan ini berubah jadi nazar dan harus dilakukan. Ini tingkatan marotibun ya. Dan yang dimaksud dengan hadis ini adalah tingkatan yang keempat dan tingkatan yang kelima. Sudah ada kecenderungan untuk melakukannya. Ya, sudah ada kecenderungan untuk melakukannya. Ya, jadi kalau sudah ada keputusan ya 70% baik ini amal soleh ataupun amal buruk, maka ini sudah dicatat. Ya, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun hadisun nafsi. Hadisun nafsi itu yang masih 50-50. Ya, yang masih 50-50 ini masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza an ummati ma hadasat bihi anfusaha ma lam ta'mal au tatakallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan uzur, akan mengampuni umatku ya apa yang terlintas di dalam hati. Hadisun nafsi di sini kan ya, selama belum diamalkan dan belum diucapkan. Jadi kalau masih 50-50, ini yang dimaksud oleh hadis fala taktubuha. Bisa dibaca Pak? Jadi kalau kita masih menimbang-nimbang ya, ingin melakukan perbuatan buruk dan tidak kita lakukan, ini tidak dicatat oleh Allah. Apalagi yang tingkatan pertama dan kedua ini nggak akan dicatat. Tingkatan pertama tadi apa Pak? Al-hajis, itu baru lintasan ya, baru lewat set hilang. Tingkatan kedua sudah mulai membayangkan, oh ini rasanya enak, saya nanti mau naik ya, kemudian ngambil tetangga, itu baru al-khotir. Ini nggak dicatat ya, karena ini masih di bawah tingkatan yang tadi hadisun nafsi. Kalau hadisun nafsi saja tidak dicatat, maka dua tingkatan yang ada di bawahnya ini juga tidak dicatat sebagai amal apa tadi? Amal buruk. Ya, kalau hadisun nafsi itu tadi kan kalau sudah mempertimbangkan maju atau mundur, tapi dia mundur, ini tidak akan dicatat. Nah, yang dicatat sebagai perbuatan buruk tadi, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in amilaha faktubuha alaihi hatta ya'mala, sampai dia melakukannya. Yang dicatat itu ketika dia sudah berniat kuat, minimal tadi apa? Alhammu atau azam. Bisa dibaca Pak? Saya ambil contoh yang lain yang kemarin baru kita bahas. Apa Pak? Idzal talqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar. Apabila dua orang muslim sudah saling berhadapan dengan kedua pedangnya, maka yang sang pembunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Kenapa? Karena yang maktul ini ya, yang dibunuh ini sudah pada tingkatan azm, sudah memutuskan, sudah 100%, sehingga dia dicatat sebagai perbuatan buruknya, sudah dicatat ya. Kenapa? Karena sudah azam. Karena minimal perbuatan buruk itu dicatat itu kan hammu ya, ada kecenderungan 70%, apalagi kalau sudah berazam, apalagi kalau sudah ada apa tadi? Muqaddimahnya itu apa? Sebab-sebabnya sudah dilakukan ya, wasilah-wasilahnya sudah dilakukan ya, kayak misalkan memukul, itu kan sudah ada wasilah. Biasanya kan kalau orang berantem kan seperti itu ya, bertengkar kan saling pukul, nah itu sudah dinyatakan azamnya sudah sangat kuat, apalagi sudah dilakukan dengan seperti tadi ya. Jadi dari tingkatan 5 itu ya, yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala itu kalau sudah melebihi hadisun nafsi, yaitu alhammu ataupun
azmu. Kalau dalam bahasa kita adalah azam, ya, kita sudah berazam dan seperti itu, ya. Jadi minimal alhamu. Kalau sudah azam ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ditinggalkan kata Allah Subhanahu wa taala, sudah berazam, ya, bahkan sudah mengeksekusi muqaddimahnya, tapi ditinggalkan oleh dia, ya, maka ini akan dicatat sebagai satu kebaikan. Ini nanti kita akan melewati hadis. Setelah hadis ini, jadi ada seseorang, Bapak dan Ibu, dia ingin berzina. Wanita sudah di depannya, sudah di hadapannya, sudah pasrah. Ini sudah azam belum? Bahkan sudah melebihi azam, karena sudah apa? Sudah tinggal itu, ya, tapi ditinggalkan. Jadi ketika wanitanya sudah pasrah, laki-lakinya sudah sangat berhasrat, tinggal dieksekusi, sudah di hadapannya, wanitanya berkata bagaimana? Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Seketika itu wajahnya pucat, kabur dengan meninggalkan uang. Jadi wanitanya itu pinjam uang, ya, karena nggak bisa bayar. Laki-lakinya tadi mengajukan syarat, ya sudah, kamu jadi milik saya, kamu harus mau apa yang saya perintahkan. Dan dia diperintahkan agar mau berzina. Tapi ketika sudah mau berzina sama wanita tadi, dikatakan ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Langsung takut, wajahnya pucat, kemudian dia pergi meninggalkan wanita tersebut dengan utang yang tidak dia bawa. Jadi dianggap lunas. Itu jadi amal soleh, Bapak Ibu, ya. Sudah mau dieksekusi, sudah melebihi azam, tapi ditinggalkan, ya, maka kemungkinannya ada dua konsekuensi. Pertama, dosanya itu insya Allah akan dihapus. Yang kedua, ya, akan dicatat baginya sebagai bentuk amal soleh, ya. Ini kalau sudah pada sampai tingkatan azam atau minimal alhamu. Kemudian selanjutnya yang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada para hambanya, yang memberikan rukhsah kepada para hambanya terkait dengan perbuatan dosa. Ini belum terhitung dengan amalan-amalan yang bisa menghapus dosa, ya. Ini belum terhitung, ya. Jadi luasnya rahmat Allah dengan hadis ini sudah sangat ketahuan bahwasanya setiap amal soleh itu dilipat gandakan, setiap amal buruk itu tidak dilipat gandakan. Belum ditambah Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas kepada kita dengan amalan-amalan yang bisa menghapus dosa. Salat, ya, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ila jum'atu wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun. Salat 5 waktu, ibadah salat Jumat ke Jumat yang lainnya, puasa Ramadan ke Ramadan yang lainnya, itu semua menghapus dosa-dosa di antara ibadah tersebut. Maka sholat maghrib kita tadi, Bapak Ibu, ya, sholat maghrib kita tadi yang kita tunaikan itu menghapus dosa-dosa kita antara sholat asar dengan maghrib. Sholat kita nanti akan kita tunaikan sholat isya misalkan, ya, itu akan menghapus dosa antara sholat maghrib dengan sholat isya. Begitu seterusnya. Ibadah sholat Jumat kemarin, ya, ini akan menghapus sampai dengan Jumat yang berikutnya. Ini luar biasa, Pak, ya, luar biasa. Sudah nggak dilipat gandakan, ada amalan penghapus dosa, ya. Belum lagi ada istighfar, belum lagi ada zikir-zikir yang bisa menghapus dosa. Ini sangat banyak, Bapak Ibu, ya. Kalau mau dibahas kajian tentang amalan-amalan pelubur dosa 2 jam nggak cukup, karena sangat banyak, ya. Kalaupun toh seandainya mungkin saking banyaknya apa dosa, ya, sudah dikejar dengan amalan-amalan penghapus dosa, itu masih belum kekejar, ya. Karena Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal soleh itu bisa menghapus amal buruk. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya amal soleh itu bisa menghapus amal buruk. Maka salah satu taubat yang bisa kita lakukan adalah setelah kita melakukan perbuatan dosa, kita langsung beramal, sedekah, sholat sunnah, ataupun berpuasa. Itu salah satu bentuk bisa menghapus dosa. Kalau seandainya taruhlah kita dosanya semakin terlalu banyak, sudah kita kejar dengan amal soleh kok masih belum kekejar, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan satu fasilitas untuk kita bisa menghapus kesalahan. Itu apa? Taubatun
nasuha. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau ataitani bi qurabihal khotoya." Kalau seorang hamba penuh dosa, dosanya sepenuh langit dan bumi, datang kepadaku dengan membawa dosa tersebut, ya, la wala tusrik bi syai'a, akan tapi dengan syarat dia tidak pernah berbuat syirik, ya, walaupun dosanya sepenuh langit dan bumi, la ataituha bi qurabiha, ya, maka aku akan mendatangi hamba tersebut dengan membawa ampunan seluas bumi dan sepenuh langit. Masyaallah, itu luar biasa Pak ya. Kalau seandainya memang amalan-amalan tersebut tidak bisa menghapus dosa kita, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan satu fasilitas, yaitu taubatan nasuha. Itu nanti kita bahas pada bab yang kedua. Ini kita masih ada satu hadis lagi. Setelah hadis ini kita akan membahas tentang bab taubat. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Ini hadis yang ke-11. Insya Allah pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-12. Ya, ketika itu sudah selesai, kita akan mulai ganti bab, yaitu bab taubat. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan jemaah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin atau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, silahkan. Monggo. Ya, baik. Ini pertanyaan bagus Pak. Jadi ada satu kaidah Pak, ya, bahwasanya inna lil qaidati mustanayat, ya, bahwasanya di setiap kaidah itu pasti ada pengecualian, betul nggak Pak? Ya. Di setiap rumus, di setiap kaidah itu pasti ada pengecualian, entah 1, 2, 3, 4, 5 itu pasti ada. Nah, dalam bab ini pengecualiannya adalah tadi, ya, pengecualiannya adalah 4 bulan haram, karena ada dalil yang menegaskan demikian, ya, karena ada dalil yang menegaskan demikian, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran, ya, sesungguhnya, ya, hitungan bilangan bulan itu menurut Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ard, yaitu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi semenjak Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan kita, baru menciptakan langit dan bumi, itu bilangan tahun itu sudah ditetapkan 12 Pak. Ada 12 bulan, cuman mungkin kalau zaman dahulu istilahnya beda, tidak ada Muharram, mungkin bukan Muharram. Nanti ada sejarahnya sendiri, sejarah penanggalan Hijriah. Ya, minha arba'utun muhrum, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang apa? Diharamkan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan tersebut. Karena apa? Karena dosa pada bulan-bulan tersebut itu dilipat gandakan. Bulan apa saja Pak? Salah satu mutawaliyatun, yang 3 itu berurutan, dan yang 1 itu agak jauh Pak, ya. Yang berurutan itu apa? Gampangnya kita menghitung dari, ya, bulan yang ke-10, 10, 11, 10, mohon maaf, 11, 12, 1 Dzulqa'dah kan bulan yang kemarin itu, yang setelah kita Syawal ya, kemudian Dzulhijjah, sekarang Muharram, nanti loncat Rajab, ya. 4 bulan ini yang kita untuk berhati-hati, ya, jangan sampai kita melakukan perbuatan buruk. Kenapa? Karena perbuatannya lebih agung. Ini pengecualian. Jika ini bulan Muharram ini kita menahan diri dari perbuatan buruk. Bukan berarti bulan ini saja Pak, tapi di bulan lain juga, karena ini penekanan, ya, penekanan, ya. Jadi kalau di bulan lain aja itu diharamkan, apalagi di bulan haram,
ya, apalagi di bulan Muharram. Ya, jangan sampai nanti ada yang ngejak minum, Mas, ada minuman baru, ya, aja sikil lah, isi Muharram. Engkau habis Muharram Pak, ya, habis Muharram, ya, habis Muharram Safar, baik mau Safar, aja sikil engkau baik. Jadi jangan seperti itu Pak. Maksudnya itu adalah penekanan. Kalau di bulan lain itu adalah haram, apalagi di bulan-bulan haram. Bukan berarti kalau di bulan haram itu dosa, di selain bulan haram tidak dosa. Jadi ini untuk penekanan, ya, penegasan bahwasanya keharamannya lebih haram daripada di bulan-bulan yang lain. Nah, ini pengecualian Pak. Jadi kalau pada bulan Muharram ini karena termasuk bulan haram, ini perbuatan dosa itu dilipat gandakan, wallahu a'lam. Monggo. Katanya dari sholat ke sholat itu menghapus dosa. Ya. Nah, kalau misalnya seperti sekarang, insya Allah ya, dari maghrib ke isya kita ngaji kan, mungkin tidak ada dosa ya, mungkin Ya. Nah, itu apakah yang untuk menghapus itu mau jadi pahala atau bagaimana? Ya, baik. Para ulama juga menjelaskan Bapak dan Ibu. Jadi untuk amalan-amalan yang menghapus dosa, memang itu menurut penafsiran para ulama itu hanya dosa-dosa kecil. Karena tetap kalau dosa besar itu harus taubatan nasuha, seperti dosa-dosa besar. Nanti ada pembagian Pak, bagaimana cara membedakan antara dosa kecil dengan dosa besar. Nanti ada pembahasannya di bab tentang taubat. Pokoknya kalau dosa besar seperti ini, dosa kecil seperti ini. Nah, amalan-amalan yang bisa menghapus dosa tadi seperti sholat Jumat, yang itu hanya dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, mencuri dan yang semisalnya, apalagi zina, itu harus kita hapus dengan taubatan nasuha. Tidak bisa dihapus kecuali dengan taubatan nasuha. Dan taubat nasuha itu juga nanti ada syaratnya. Ya, kalau di dalam kitab ini syaratnya ada 3. Kalau menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menambahkan lagi ada 2, jadi jumlahnya 5. Ya, jadi jumlahnya 5. Jadi kalau kita selama maghrib dan isya, ya, itu nanti akan menghapus dosa-dosa kecil saja. Adapun kalau kita tidak melakukan perbuatan kecil, tidak melakukan perbuatan dosa sama sekali, ini Allah Taala alam, saya nggak tahu, ya, dan kita juga nggak tahu apa kita yakin benar-benar tidak melakukan perbuatan dosa, kan kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu. Terkadang kita juga melakukan perbuatan dosa tapi kita tidak sadar. Jadi kita yakini saja dosa kecil kita itu kita imani, selama kita meyakini hadis tersebut terhapus. Adapun kalau kita tidak melakukan perbuatan tersebut, syukur-syukur memang kita tidak melakukan perbuatan dosa, itu alhamdulillah, ya. Tapi walau alam, ya, apakah kita selama tadi atau sampai dengan tadi sholat isya, sampai nanti kita sholat isya, apakah benar-benar kita yakin tidak melakukan perbuatan dosa? Saya sendiri, ya, sebagai seorang hamba Allah tidak yakin, ya, tidak yakin. Ulama saja sampai mengatakan saya tidak bisa sekejap pun saya tidak melakukan perbuatan dosa. Itu pasti saya melakukan perbuatan dosa. Walau alam, jadi saya nggak tahu Bapak. Jadi intinya kita imani saja, ya, kita imani saja, dan kita tidak tahu apakah selama sholat tadi kita melakukan dosa atau tidak. Seperti itu Pak, ya. Ada lagi? Cukup Pak, ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.